sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 16 Oktober 2025 bersama Romo Petrus Santoso SCJ dari Makau. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita mengawali hari baru kita dengan membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita baca bersama-sama. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema yang saya pilih hari ini adalah dinilai oleh orang lain. Para sahabatku yang terkasih, dinilai oleh orang lain. Dalam kehidupan kita, siap atau tidak siap, penilaian dari yang lain sering kita dengar. Penilaian dari orang lain itu ada yang bisa kita terima dan ada yang tidak. Biasanya penilaian itu bisa kita terima karena menyenangkan hati kita. Dan penilaian itu kita tolak karena tidak sesuai atau karena tidak pas dengan situasi yang sebenarnya dan membuat kita tidak senang. Sekarang kita melangkah lebih lanjut. Bagaimana dengan sebuah kritikan? Apakah dirimu pernah dikritik oleh orang lain? Biasanya dikritik secara langsung, kita jarang menerimanya. Yang sering terjadi adalah kita biasanya dikritik secara tidak langsung, yaitu mendengarkan kritikan itu berasal dari orang lain. Sekarang kita mau melihat lebih dalam. Bagaimana tanggapan kita saat dikritik oleh orang lain? Jawaban saya kira-kira juga sama. Ada kritikan yang bisa diterima dan ada kritikan yang ditolak. Kita terima kritikan itu karena kritikan yang diberikan baik dan benar-benar bisa mengingatkan kita yang salah atau di saat kita sedang berjalan di jalan yang sesat. Kritikan itu kita tolak karena kritikannya itu salah alamat, salah sasaran, dan kritikan itu sama sekali tidak benar. Lihatlah dengan sadar, ketika kita berhadapan dengan penilaian atau kritikan dari orang lain, kita punya cara untuk bersikap. Penilaian dan kritikan dari orang lain itu baik, tetapi yang memilah-milah adalah kita. Yang baik diambil dan yang tidak baik diabaikan.
Jika kita bijaksana dalam bersikap, maka hidup menjadi lebih mudah dijalani dari hari ke hari. Dan orang lain yang kita kenal menjadi rekan perjalanan untuk mengembangkan hidup kita. Sayangnya orang Farisi dan ahli Taurat dalam Injil hari ini tidak mau mendengarkan masukan dari yang lain. Maka mereka dikritik dengan tegas, bahkan keras oleh Yesus dengan kata-kata yang keras pula. Celakalah kamu. Pesannya adalah telinga kita harus kita gunakan dengan baik untuk mendengarkan penilaian dan kritikan dari orang lain ketika kita bersalah atau sedang berjalan di jalan yang sesat, supaya hidup kita tidak mendatangkan celaka bagi diri kita atau orang lain. Tuhan memberkati. You are the best. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 16 Oktober 2025. Terima kasih kepada Romo Petrus Santoso untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.